Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia seorang yatim yang tinggal bersama ibunya, Mbok Randa. Jaka Tarub dikenal tampan, rajin membantu ibunya, namun memiliki sifat ingin tahu yang besar. Pada suatu hari, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk berburu. Setelah lama berjalan, ia mendengar suara tawa yang lembut seperti nyanyian. Rasa penasarannya membawanya menuju sebuah telaga yang tersembunyi di balik rimbun pepohonan. Sebelumnya terlihat 7 bidadari, yaitu Nawang Wulan, Nawang Rum, Nawang Asih, Nawang Arum, Nawang Sari, Nawang Retna, dan Nawang Dewi, yang turun dari kayangan menuju ke telaga. Merekalah yang didengar Jaka Tarub tadi. Dan betapa terkejutnya Jaka Tarub ketika melihat 7 bidadari sedang mandi di telaga itu. Kulit mereka bercahaya, rambut panjang terurai indah, dan kain selendang yang mereka bawa bersinar lembut di tepi telaga. Jaka Tarub terpukau dan hatinya bergetar. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil salah satu selendang, yaitu milik Nawang Wulan, yang tergeletak di pinggir telaga, lalu menyembunyikannya. Tak lama kemudian, ke-7 bidadari itu beranjak dari telaga, dan betapa paniknya Nawang Wulan saat selendangnya hilang. Aduh, selendangku hilang. Bagaimana ini? Ketika para bidadari selesai mandi, mereka segera mengenakan selendangnya masing-masing dan kembali ke kahyangan. Namun seorang bidadari muda bernama Nawang Wulan tidak dapat terbang karena selendangnya hilang. Ia menangis kebingungan hingga akhirnya Jaka Tarub muncul dengan berpura-pura menolong. Kenapa kamu menangis sendiri di sini? Selendangku telah hilang dan aku tidak bisa kembali ke kayangan. Dengan penuh kepedulian, Jaka Tarub mengajak Nawang Wulan ke rumahnya. Sejak saat itu, Nawang Wulan tinggal bersama Jaka Tarub, dan akhirnya mereka menikah. Singkat cerita, Nawang Wulan pun hamil. Mereka sangat bahagia karena sebentar lagi akan menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Dan hari yang dinanti pun tiba. Nawang Wulan melahirkan putri yang sangat cantik jelita. Kemudian, putri itu diberi nama Nawangsi. Selain itu, Nawang Wulan juga membawa keberkahan. Dengan kesaktiannya, ia mampu memasak hanya dengan sebutir beras, namun bisa mengenyangkan seluruh keluarga. Padi di lumbung pun tidak pernah habis. Dulu Nawang Wulan pernah memberi syarat kepada Jaka Tarub, jangan pernah membuka periuk nasi saat Nawang Wulan memasak. Jika Jaka Tarub melanggar itu, maka kesaktian Nawang Wulan akan hilang. Dengan sifat rasa ingin tahu dan penasaran, Jaka Tarub pun melanggar janji itu. Ia diam-diam pergi ke dapur dan membuka periuk itu. Tanpa disadari oleh Jaka Tarub, Nawang Wulan melihatnya. Seketika Nawang Wulan sedih, kecewa dan marah. Keesokan harinya, Nawang Wulan pergi ke lumbung padi untuk mengecek stok beras, dan betapa terkejutnya, ia mendapati selendangnya yang telah lama hilang. Ternyata dicuri oleh suaminya sendiri. Ternyata selama ini kamu membohongi aku, Kakang. Maafkan aku, Nawang Wulan. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku sangat kecewa sekali padamu, Kakang. Ternyata suamiku sendiri yang dulu mengambil selendangku, sehingga aku tak bisa kembali ke kayangan. Satu hal lagi, kamu telah melanggar syarat yang saya berikan dulu, yaitu kamu telah membuka periuk nasi itu. Dan biarkan besok pagi saya pergi dan kembali ke kayangan Kakang. Tetapi ingatlah, jangan kau sakiti anak kita. Biarkan ia tumbuh dengan baik. Jika anakmu merindukanku, bawalah ia ke telaga, dan aku akan menjenguknya. Nawang Wulan, jangan pergi tinggalkan aku dan anak kita. Maaf, Kakang, aku harus pergi. Dengan rasa penyesalan yang mendalam, Jaka Tarub mengejar Nawang Wulan yang akan pergi. Tapi Nawang Wulan yang hatinya sudah hancur, ia tetap pergi dan kembali ke kayangan. Dari cerita itu, kita bisa mengambil beberapa pesan moral
Di antaranya, pertama, kejujuran adalah hal yang utama. Jaka Tarub mengambil selendang Nawang Wulan dengan cara sembunyi-sembunyi. Akibatnya, meskipun mereka sempat hidup bahagia, akhirnya Nawang Wulan kembali ke kahyangan setelah rahasianya terbongkar. Dari sini kita belajar bahwa perbuatan yang diawali dengan ketidakjujuran tidak akan berakhir baik. Kedua, jangan serakah atau melanggar larangan. Nawang Wulan sudah memberi pesan agar Jaka Tarub tidak membuka rahasia cara memasak padi. Namun Jaka Tarub melanggar larangan itu karena rasa ingin tahunya. Akibatnya Nawang Wulan kehilangan kesaktiannya dan hidup mereka berubah. Ini mengajarkan kita pentingnya menahan diri, tidak serakah, dan menghormati aturan. Ketiga, setiap perbuatan ada akibatnya. Tindakan kecil Jaka Tarub mengambil selendang berakibat besar. Ia kehilangan istri yang dicintai. Dari sini, kita belajar bahwa setiap perbuatan, baik maupun buruk, akan membawa konsekuensinya. Keempat, hidup sederhana dan tidak boros. Nawang Wulan mampu memasak hanya dengan sebutir padi, sehingga lumbung padi selalu penuh. Tetapi setelah rahasia itu terbongkar, mereka harus hidup dengan cara biasa dan lebih hemat. Pesannya, kita harus pandai mengatur kebutuhan hidup, tidak boros, dan mensyukuri yang ada. Kelima, kesetiaan dan keikhlasan. Walaupun akhirnya Nawang Wulan pergi, ia tetap meninggalkan pesan kepada Jaka Tarub agar merawat anak mereka dengan baik. Ini menunjukkan sikap ikhlas, tanggung jawab, dan kasih sayang seorang ibu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa, dukung channel ini agar lebih berkembang, lebih bersemangat, memberi cerita-cerita dari legenda, sejarah, atau dongeng zaman dulu yang dapat memberi pesan moral kepada kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan cerita pun selesai.